Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Dema Hendrik Emmanuel. Doa saya, semua sahabat-sahabatku selalu dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Sang Pencipta. Amin. Bagaimana kabar teman-teman semua? Masih semangat ya? Yang sering melihat video-video saya, ada yang berkomentar bahwa dia minta maaf, dia katanya nggak bisa lagi mendapatkan informasi dari channel ini, makanya dia mau meninggalkan channel ini. Yaitu haknya saudara semua ya, hak teman-teman semua mau tinggalkan channel ini, mau stay di channel ini, tidak ada masalah. Itu sebabnya di thumbnail saya tulis ya, tinggalkan channel ini. Dan ya itulah, kadang-kadang kita sebagai manusia ketika kita mengharapkan sesuatu, maka kita ada maunya, saudara. Sulit sekali bagi manusia itu ketika tidak punya kepentingan tetapi dia bisa mengasihi orang itu, siapapun, dimanapun, bahkan level semua golongan, bahkan kadang-kadang rohaniawan pun begitu, saudara. Kadang punya mau, baru ada maunya, baru dekat dengan kita. Jarang sekali saya lihat orang yang benar-benar tulus untuk mau mengasihi kita atau mengasihi Anda. Kadang orang-orang punya mau, ada U di balik B, itu yang sering terjadi. Tapi saya pribadi sering yang saya paling tidak nyaman ketika melihat seseorang melakukan hal yang demikian. Anda seorang yang punya pengaruh besar, Anda seorang yang mungkin dikagumi, jangan berbuat semena-mena terhadap orang-orang kecilnya. Mereka adalah manusia juga. Kita harus menghargai perasaan mereka. Tapi miris kadang-kadang ada orang lebih sayang ke benda-benda dari manusia. Satu saat ya ini seseorang lah ya, yang punya, kalau saya bilang bos. Satu saat saya dengan teman saya pulang dari satu lokasi, kemudian kembali ke tempat di mana kami biasanya tinggal saat itu ya. Masih bujang, saudara, masih kecil-kecil ya saat itu, belum menikah juga. Nah, waktu mau pulang ini ke tempat kami, dan tempat ini adalah kantor juga ya, dan di belakang itu semacam mes ya, tempat tinggal bagi para bujang-bujang. Di depannya itu kantor. Nah, waktu kami mau kembali ke tempat kami ini, teman saya terjatuh. Lalu kenapa dia bisa jatuh dari motor? Kami sama-sama beriringan naik motor ya. Lalu karena ada anak-anak yang tiba-tiba lari masuk di tengah jalan karena mengejar layang-layangnya, motornya teman saya jalan kan, tiba-tiba lari masuk anak-anak. Akhirnya tidak bisa dihindari, tertabrak anak-anak itu, karena anak itu yang salah. Tiba-tiba lari, melihat ke atas, mengejar layang-layang, tidak mempedulikan motor, kena. Dan sampai di tempat kami ya, di depan itu kantor ya, bos tiba-tiba bos ada di kantor juga, dan teman saya bercerita bahwa saya jatuh. Tapi yang apa ya, saudara, yang kasihannya di sini adalah si bos ini justru lebih memprioritaskan barang-barangnya, karena kendaraan yang digunakan ini, yang kami pakai ini adalah kendaraan kantor. Bukan teman saya yang ditanya keadaannya dulu, kondisinya. Tapi yang ditanya adalah, jadi bagaimana motor? Makanya tadi saya bilang, saudara, kadang-kadang benda-benda itu lebih berharga daripada manusia buat orang-orang yang memang sayang dengan benda-bendanya.
Padahal kita ini manusia ya. Yang ditanya dulu, jadi gimana motor? Padahal motor itu juga motor yang sudah motor jadul ya. Tapi ya itulah manusia, saudara. Yang tadi saya bilang, kadang-kadang seperti thumbnail saya. Anda tidak butuh informasi, nggak apa-apa, silahkan tinggalkan channel ini ya. Tapi saya tetap memberikan semangat, dorongan kepada teman-teman semua, siapapun yang melihat video-video saya ini ya, tetaplah menjadi orang yang semangat dalam hidup dan jangan pernah pilih-pilih kasih. Karena apa yang kita lakukan selama kita masih di dunia itu pasti satu saat akan kita pertanggungjawabkan. Satu saat kita akan pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Banyak orang yang tiba-tiba menjudge mungkin saya atau teman-teman konten kreator yang lainnya. Kemarin sempat saya cerita juga, seseorang yang tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp ke saya lalu maki-maki tanpa dasar, marah-marah. Saya bilang, ini orang ya, alasannya apa, saudara? Katanya minta balikin uang member VTube. Karena saya ngajak terus orang untuk masuk di VTube. Padahal saya aja member-member saya nggak pernah ngajak mereka untuk fast track. Justru ada member saya mengajak saya fast track tapi saya nggak mau. Lah ini orang saya nggak kenal tiba-tiba marah-marah. Lalu ketika saya sebut namanya dia kan, namanya Muhammad siapa gitu, Muhammad Fadilah ya. Nggak tahu apa kalian ada yang lihat saat ini. Muhammad Fadilah namanya. Waktu dia chat saya balas Muhammad, marah-marah. Padahal itu kan namanya kan di awal. Nah sebenarnya saya mau mengajarkan di sini bahwa kok tiba-tiba ada orang maki-maki tanpa dasar, lalu ketika saya panggil nama itu marah-marah. Tiba-tiba bilang, lah kamu menghina Nabi saya. Itu kan namanya dia, ya kan? Nama Muhammad Fadilah, tapi kan saya hanya menyebut Muhammadnya. Bukan artinya ketika kita ngomong gitu langsung hina. Lah ini saya pikir ini pikiran-pikiran apa ya? Karena saya cuma lihat di nama di WhatsApp. Nah jadi yang tadi saya bilang bahwa semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kita akan bertanggungjawabkan. Tiba-tiba menghakimi saya, memaki-maki sampai wah sembarang yang tidak masuk akal, yang tidak ada kaitannya dimaki-maki. Saya bilang mudah-mudahan ini orang itu terjadi sama dirinya apa yang keluar dari mulutnya. Saya nggak pernah mau maki-maki orang, saya nggak pernah mau tiba-tiba menghakimi orang. Saya hanya mengcounter pernyataan-pernyataan orang yang selalu membuat kita dan mengatakan kita sebagai orang-orang yang setara dengan yang tidak manusiawi lah. Saya cuma mengcounter, kemudian pernyataan-pernyataan itu yang saya roasting ya saudara. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat dan jadilah orang yang positif dalam kehidupan, tanpa harus melihat, tanpa harus ada maunya lalu Anda berbuat baik kepada orang lain. Saya Dema memberkati Anda semua, sukses dan salam. Minum ya teman-teman, Markisa.